Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari praktikum terkait struktur database soal pajak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ihsan Maulana. Kemudian saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang dimana yang pertama ada Nano Alvarista, yang kedua ada Nur Laila, yang ketiga ada Renita Ayu Andani, dan yang keempat ada Tri Ermayanti. Kemudian untuk database soal pajaknya akan disampaikan oleh rekan saya. Itu ada pajak bumi bangunan. Di pajak bumi bangunan ini terdiri data 5 tabel. Yang pertama tabel tunggakan pajak, yang kedua tabel pajak, yang ketiga pemilik pajak, yang keempat presentasi pajak, dan yang kelima itu ada retribusi. Yang pertama itu ada tabel tunggakan pajak. Isi tabel tunggakan pajak ini terdiri atas 4 field. Yang pertama itu ID tunggakan, field yang kedua itu ID pajak, field ketiga itu jumlah tunggakan, yang field yang keempat itu tanggal tunggakannya. Data dari tabel ini adalah ID tunggakannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. ID pajaknya 6, 5, 8, 7. Jumlah tunggakannya 75.000 dan tanggal tunggakannya itu tanggal 21 bulan 9 2023. Selanjutnya itu ada tabel pajak. Isi dari tabel pajak ini adalah ID pajak, NIK, jumlah pajak, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Data dari tabel ini adalah ID pajaknya 3167, NIK-nya 5204178736913001. Jumlah pajaknya itu 150.000, tanggal pembayarannya tanggal 21 bulan 12 2022, status pembayarannya lunas. Selanjutnya ada tabel pemilik. Tabel pemilik ini memiliki 5 field. Yang pertama ID pemilik, nama pemilik, alamat pemilik, dan juga jenis bangunan dan luas bangunannya. Datanya itu ada data pertama ID pemilik. ID pemiliknya 5204173456890001. Nama pemiliknya Yudi, alamatnya Sering, jenis bangunannya rumah, luas bangunannya 5 hektar. Selanjutnya itu ada tabel presentasi pajak. Tabel presentasi pajak ini terdiri atas 3 field. Yang pertama itu tanggal pembayaran, yang kedua presentasi dibayar, yang ketiga presentasi belum dibayar. Data dari field pada tabel ini adalah tanggal pembayarannya tanggal 1 bulan 10 2022, presentasi dibayarnya 50%, presentasi belum dibayarnya itu 50% juga. Dan tabel yang terakhir itu adalah tabel retribusi. Tabel retribusi ini terdiri atas 4 field. Yang pertama itu ID retribusi, ID pajak, tujuan retribusi, dan jumlah retribusi. Isi dari tabel ini adalah ID retribusinya itu 110201, ID pajaknya 9923, tujuan retribusinya itu pengadaan prasarana, dan jumlah retribusinya itu ada 100%. Selanjutnya itu ada pajak kendaraan bermotor. Di sini itu ada filenya. Yang pertama itu ID pajak. Tipe datanya itu varchar, panjangnya 10. Yang kedua itu ada NIK, tipe datanya itu varchar, panjangnya 16. Yang ketiga ada jumlah pajak, siswa datanya itu char, panjangnya 8. Yang keempat itu ada tanggal pembayaran, tipe datanya itu date. Terus kalau panjangnya dia itu menyesuaikan otomatis. Terus yang kelima itu ada status pembayaran, tipe datanya itu char, panjangnya itu 5. Lalu kita masuk ke datanya. Di sini ada ID pajak, ini jumlah pajak, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. ID pajak yang pertama itu 1023, NIK-nya itu 5202381910230001. Jumlah pajaknya itu 150.000. Tanggal pembayarannya itu tanggal 15 Oktober 2023. Status pembayaran lunas. Nah, seterusnya itu bisa dilihat di layar. Selanjutnya itu ada pemilik. Di sini ada NIK, nama pemilik, alamat pemilik, dan merek Honda. Yang pertama itu 5201425718290003. Nama pemiliknya itu Fatima, alamat pemiliknya di Jorok, kemudian mereknya itu Honda. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Terus yang selanjutnya itu ada presentasi pajak. Nah, di sini ada tanggal pembayaran, persentase dibayar, persentase tidak dibayar.
Di sini ada persentase dibayarnya 100%, persentase tidak dibayarnya 0%. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya itu ada retribusi. Di sini ada ID distribusi, ID pajak, tujuan pendistribusian, dan jumlah distribusi. ID distribusinya itu 22, 10, 15. ID pajaknya itu 1023. Tujuan pendistribusiannya itu perbaikan fasilitas. Jumlah distribusinya itu 50%. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Terus yang terakhir itu ada tunggakan. Di sini ada ID tunggakan, jumlah tunggakan, ID pajak, dan tanggal tunggakan. ID tunggakannya yang pertama itu 3110. Jumlah tunggakannya itu 33750. ID pajak 2064. Tanggal tunggakan tanggal 08 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 22110. Jadi saya anggota dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang struktur dari database pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel penghasilan. Yang dimana tabel penghasilan itu ada beberapa tabel. Yang dimana tabel pertama itu namanya tabel pajak, yang kedua itu tabel pemilik, dan yang ketiga itu tabel presentasi pajak. Tabel keempat itu redistribusi pajak, dan yang kelima itu tabel tunggakan. Jadi di sini tabel itu memiliki kolom-kolom yang berbeda, yang dimana tabel pajak memiliki 5 kolom. Yang kolom pertama itu ada ID pajak, TP datanya itu ada pasar, lainnya itu 10. Yang kedua itu ada NIK, tipe datanya itu ada parkar, lainnya itu 16. Kemudian yang ketiga itu jumlah pajak, yang keempatnya itu tanggal pembayaran, yang kelima itu status pembayaran. Untuk data dari setiap kolom ini bisa dilihat dari sini. ID pajak itu datanya itu ada ya 456. Nicknya itu ini 520, 454, 367, 897. Ini bisa disesuaikan berdasarkan penggunanya. Kemudian jumlah pajak itu bisa disesuaikan. Tanggal pembayarannya di sini ada 2023, bulan 9 tanggal 23. Status pembayarannya ini belum disesuaikan dengan status pembayaran dari si klien. Kemudian di sini ada NIK. Nah, jadi data dari pajak ini disesuaikan berdasarkan dari tabel-tabel di sini. Kemudian tabel yang kedua itu ada tabel pemilik. Nah, yang dimana tabel pemilik ini memiliki 4 kolom. Kolom pertama itu isinya list ini dia primary key. Misalnya teman-teman melihat tanda kunci di sini, dia berarti primary key atau kunci. Kemudian yang kedua itu adalah nama pemilik, alamat pemilik, dan pekerjaan. Untuk melihat data dari database yang kita buat itu bisa di sini. Jadi di sini sudah tertera. Ketika teman-teman ingin menambah atau misalnya ingin menghapus data, bisa klik tanda tambah di sini ya teman-teman, klik 2 kali, double klik. Di sini teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman ingin menambah atau menghapus data dari database yang sudah teman-teman buat, teman-teman bisa mengklik tanda tambah di sini. Kemudian yang ketiga itu ada tabel presentasi pajak. Nah, isi dari tabel presentasi pajak itu ada 3 kolom. Yang dimana kolom pertama itu ada
pembayaran, yang kedua itu persentase dibayar, yang ketiga itu adalah persentase tidak dibayar. Untuk mengecek datanya seperti apa, teman-teman bisa mengklik data di sini, kemudian melihat di sini. Tanggal pembayarannya itu ada 2023, bulan 2 tanggal 15, persentase dibayarnya itu ada 100, dan persentase tidak dibayarnya itu ada 0%. Jadi persentase itu 100 sampai 0% ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada tabel redistribusi pajak. Jadi tabel redistribusi pajak ini adalah tabel yang bertujuan untuk agar kita tahu kemana arah pajak yang telah diambil dari masyarakat. Nah, isi dari tabel redistribusi pajak ini ada 5 kolom, yang dimana kolomnya itu ID redistribusi, yang kedua itu ada ID pajak, terus yang ketiga itu ada tujuan redistribusi sama jumlah pendistribusinya. Kemudian ketika ingin melihat datanya, kita bisa mengklik data di sini. Ini adalah beberapa data yang sudah kita ambil secara random. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Kemudian ada tabel terakhir itu ada tunggakan pajak. Nah, jadi tunggakan pajak ini memiliki 4 kolom. Yang pertama itu ada ID tunggakan, yang kedua itu ada ID pajak, yang ketiga itu ada jumlah tunggakan, sama yang keempat itu ada jumlah. Bagaimana caranya kalau kita mau ngecek datanya? Nah, bisa kita cek di sini di data. Kami mengambil 2 contoh secara random untuk terkait dari tabel ini. Pertama itu ada ID tunggakan itu adalah 10, ID pajaknya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, jumlah tunggakannya itu ada 250.000 dan tanggal pembayarannya itu 2023 bulan 3 tanggal 4. Jadi teman-teman di sini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika teman-teman ingin menambah atau menghapus data, maka teman-teman mengklik tanda plus di sini. Sangat mudah bukan? Kemudian ketika teman-teman ingin melihat relasinya dari tabel-tabel yang sudah dibuat dari pertama pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, sama pajak penghasilan, teman-teman bisa membuka di HP, membuka XMPP, kemudian teman-teman klik admin. Kemudian di sini kan kita menyimpan nama tabel pajaknya itu kan berbeda-beda. Teman-teman ingin melihat misalnya relasi dari pajak bumi bangunan, teman-teman bisa melihat di bagian sini, kemudian kan desainer. Biar lebih jelas kita klik ya. Jadi di sini kita disesuaikan untuk lokasinya, kita mau taruh di mana. Jadi setiap tabel-tabel di sini itu sudah memiliki relasi dengan tabel-tabel tertentu gitu. Nah, misalnya di tabel redistribusi itu dia melakukan relasi dengan tabel pajak, yang dimana pajak ini sebagai tabel referensinya, kemudian tabel redistribusi ini adalah sebagai tabel relasi. Jadi ketika dia bentuknya ini seperti titik, jadi dia itu merupakan tabel referensi, dan yang panah seperti itu adalah tabel relasinya. Mungkin di sini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Jadi dia ini bisa dipindah-pindah terserah dari si Kemudian di sini ada pajak kendaraan bermotor. Nah, untuk relasinya sama seperti yang tadi, teman-teman bisa cek di desainer. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di full screen. Nah, jadi tabel persentase pajak ini memiliki relasi tabel yang dimana tanggal pembayaran dengan kuncinya itu tanggal pembayaran ke tabel tunggakan. Ada tunggakan ya. Jadi di sini tabel persentase pajak ini pajaknya ini adalah sebagai tabel referensi, dan tabel tunggakan ini adalah tabel relasi. Kemudian ada tabel pajak ke tabel tunggakan dan ke tabel redistribusi. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, kalau tandanya
ini. Dan ini adalah tabel referensinya. Kemudian yang bentuknya panah seperti ini dia adalah tabel relasi. Kemudian yang terakhir itu ada pajak penghasilan. Nah, sama ya teman-teman. Nah, ini desainnya. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Nah, jadi semua tabelnya itu mempunyai relasi kan. Nah, jadi tidak ada tabel yang tidak mempunyai relasi atau berdiri sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kita akan lanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Itu saja yang bisa sampaikan oleh kelompok saya. Jadi kami menjelaskan bagaimana tabel pajak yang berada di beberapa tabel, ada 3 tabel setelahnya. Tabel ada database pajak kendaraan, pajak bangunan, pajak pekerjaan, atau pajak penghasilan maksud saya. Kemudian juga ini kami sudah menjelaskan mengenai bagian-bagian dari relasi yang tercantum di bagian PHP non adminnya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang saya disampaikan oleh kelompok saya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.